Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman-Mu melalui Renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema persembahan yang berkenan. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayat yang tidak asing lagi untuk kita semua. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun agama dan kepercayaannya, manusia biasanya memberikan persembahan kepada pribadi yang disembahnya. Dan caranya beragam sesuai dengan aturan dan ketentuan yang disepakati bersama oleh kelompok kepercayaan masing-masing. Persembahan itu bisa berbentuk uang, harta benda, hasil bumi, termasuk di dalamnya waktu dan talenta. Semuanya itu baik kalau dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Tetapi Paulus mengajak jemaat di rumah untuk mempersembahkan seluruh tubuh sebagai persembahan yang hidup. Sebagai orang Yahudi, apalagi Farisi, Paulus sudah terbiasa mempersembahkan korban. Saya bacakan dulu dari Imamat 22 ayat 18 sampai 22. Imamat 22 ayat 18 sampai ayat 22. Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nasar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercelah dari domba jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak akan berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan, kita semua mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang dipersembahkan, entah itu kambing, entah itu domba atau lembu, semuanya harus tanpa cacat, bahkan tidak boleh luka. Dan semua persembahan, kalau binatang kecuali burung merpati, harus disembelih. Setelah menjelaskan rencana dan maksud Allah, barulah Paulus menganjurkan demi kemurahan hati Allah, jemaat di Roma untuk menyerahkan tubuhnya bagi Allah
sebagai persembahan yang hidup lagi kudus. Kudus berarti secara khusus untuk Tuhan dan bukan untuk tujuan yang lain. Dan Paulus menegaskan bahwa itulah ibadah yang berkenan. Istilah aslinya yang rohani. Tidak hanya kepada jemaat di Roma, kepada orang percaya abad 21 ini pun nasihat Rasul Paulus ini ditujukan. Kita diminta menyerahkan tubuh sebagai ibadah yang benar, yang kudus, yang hidup. Berarti kita mengabdikan diri sepenuhnya. Waktu, tenaga, pikiran, juga harta kepada Tuhan saja. Dan itu hanya mungkin jika kita mau berubah, yaitu perubahan berdasarkan pembaharuan budi. Artinya setiap saat kita introspeksi diri. Introspeksi berarti kita mengambil waktu untuk mengevaluasi diri. Evaluasi diri yang baik akan menolong kita mengambil langkah yang lebih baik selanjutnya. Dengan demikian kita dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itulah ibadah yang sejati dan yang sungguh diperkenan oleh Allah. Dan mari kita mempersembahkan hidup kita, yang kita jaga kekudusannya, agar kita layak dan menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Roh Kudus penolong itu memampukan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup ini makin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akhiri dengan doa. Bersyukur kalau kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami, supaya kami mempersembahkan bukan hanya harta dan bukan hanya hal-hal yang lain, tapi hidup yang kami terima dari Tuhan ini dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi korban yang benar, menjadi korban yang kudus, menjadi korban yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku firman, sehingga kami bisa lebih menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami lanjut aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, kami yakini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti memberkati dan membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.